nama saya Kak Janesi Chandra, NIM 2111047 dari kelas IFB 3C, Prodi S1 Informatika Universitas Mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi bidang IT. Pengertian etika profesi. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi di bidang IT, teknologi, informasi, dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT, bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu kita bisa menentukan, tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan mata lain yang bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lain-lain. Kode etik profesi di bidang IT. Pertama, kode etik seorang profesional. Dalam lingkup IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Yang kedua, kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi atau nudisme dalam segala bentuk. Yang ketiga, etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Ciri profesionalisme di bidang IT. Pertama, lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Yang kedua, otonomi kerja profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Yang ketiga, kode etik organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama, e-commerce. Perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital.
Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Uncitrol Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang kedua, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Yang ketiga, kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of services, melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Etika teknologi informasi dalam undang-undang. UU HAKI, Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua ada UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika pengguna internet. Sekian dari saya, terima kasih.